Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kembali kita berkumpul lagi dalam ibadah PLT pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, benar Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam ibadah PLT, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah apa yang menjadi puji-pujian kami, apa yang menjadi penyembahan kami itu semua boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, puji Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan denganmu Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau katakan Dia mengerti, Dia peduli.
Mari kita satu dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan dengan puji-pujian yang kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus urapi kami, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba senantiasa memuliakan nama Tuhan. Senantiasa firman itu bertumbuh dalam hati dan berbuah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dengan sampai 3. Roma 12 ayat 1 dengan sampai dengan 3. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu patut pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Pengalaman saya sejak saya menjadi anak Tuhan, sejak saya menjadi orang Kristen, saya sering kali mendengar ayat yang mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena ada kata-kata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saya setelah menjadi orang Kristen, saya harus menghargai pengorbanan Tuhan yang besar, pengorbanan Tuhan yang mulia. Dan pengorbanan Tuhan yang mulia itu saya harus belajar bertanggung jawab mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup yaitu supaya saya dan saudara menjaga tubuh kita, supaya tubuh kita ini dipenuhi dengan sehat. Bagaimana tubuh kita ini sehat? Kita harus merawat tubuh kita. Mungkin kita mulai berjemur, mulai mendapatkan vitamin D yang gratis dari jemur matahari. Kita mulai menjaga tubuh kita dengan makanan-makanan yang bergizi. Seperti saya posting sering makan, karena itu supaya imun saya kuat. Itu pun juga supaya tubuh saya sehat. Karena kalau tubuh saya sehat, saya mempersembahkan itu kepada Tuhan juga dalam keadaan sehat. Dan makanan yang harus saya makan juga makanan yang membuat saya sehat. Kalau saya kebanyakan kolesterol juga sama aja, makanya saya menjadi sakit. Karena saya pernah mengalami sakit kolesterol. Rasanya buat jalan aja nggak bisa, buat ngangkat tangan nggak bisa. Bagaimana kalau saya dengan kondisi sakit, saya bisa sempurna melayani Tuhan? Bagaimana saya bisa lebih leluasa melayani Tuhan? Karena kondisi saya sakit. Jadi saya harus mempersembahkan tubuh saya, harus dijaga. Apalagi kalau saya misalnya saya merokok, pasti napas saya lebih sesek. Paru-paru saya bukan lagi bolong, bisa hitam karena kena asap terus. Nah, itu juga saya jaga karena ayat mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang hidup. Allah akan berdiam di dalam tubuhmu kalau kita menjaga tubuh kita dengan kesehatan. Jadi jangan dirusak dengan sengaja, misalnya banyak minum, merokok, bahkan
Ya maaf saja buat yang merokok, tapi kalau bisa mulai dihentikan karena akan merusak tubuh kita sendiri. Dan persembahan yang benar itu adalah mempersembahkan waktu kita hidup. Bagaimana kita kalau sudah mati nggak bisa mempersembahkan yang hidup. Di sini dikatakan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Berkenan gitu artinya kita mempersembahkan jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, jangan gedumel, tapi kita harus melayani dengan sukacita, dengan hati yang lego gitu. Puji Tuhan. Setelah saya bekerja di apotek lama dari tahun 82 sampai 2015, 33 tahun. Saya banyak belajar mengenai orang yang sakit. Dia harus makan obat. Misalnya dia sakit, pusing, dia harus makan paracetamol. Nanti radang dia harus makan obat radang. Ada radang tenggorokan, ada radang paru-paru. Nah sekarang yang ditakutkan lagi radang paru-paru, katanya COVID. Nah ini juga kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita jangan sampai kena radang. Bagaimana? Kita harus prokes. Kita harus menjaga prokes supaya apa? Supaya tidak gampang masuk virus. Itu juga sama aja kita sedang memelihara tubuh kita supaya tubuh kita tetap sehat sehingga kita bisa melayani Tuhan lebih sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita juga jangan serupa dengan dunia ini dalam arti bukan kita nggak boleh bekerja, bukan kita nggak boleh berusaha. Kalau dunia ini hanya memuaskan daging kita pengen apa harus diikutin kemauannya daging. Tapi kalau kemauan roh adalah untuk kita hidup, kita harus ikuti kemauan roh itu supaya kita hidup. Hidup kita bukan hanya hidup yang dalam daging saja, tapi setelah kita meninggal pun kita tetap hidup karena tadi dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga menggunakan yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita mati setelah kita meninggal di dunia ini, ternyata kita masih punya kehidupan lagi karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi kita sekarang tubuh yang ada di dalam kita ini seringkali dipenuhi dengan banyak penyakit. Ada diabetes, ada darah tinggi, ada kolesterol, ada emah, macam-macam. Dan itu obatnya beda-beda. Bahkan sampai sakit panu aja diobatin. Nah itu pun juga bagian dari kita memelihara tubuh kita. Dan kita senantiasa memelihara tubuh ini harus dengan sungguh-sungguh menjaganya supaya jangan sampai ada virus-virus yang masuk. Karena di sini kita juga jangan lupa mengobati penyakit rohani. Tadi penyakit jasmani banyak, tapi penyakit rohani kita juga ada. Supaya kita nggak kena penyakit rohani, kita harus banyak membaca firman Tuhan. Kita harus banyak berdoa. Kita harus banyak bersekutu. Supaya kita rohani kita menjadi sehat, kita harus seringkali harus banyak membaca firman Tuhan. Juga kita jangan lupa memberi makan rohani. Karena kalau rohani kita lapar, bukan hanya tubuh saja yang lapar, tapi rohani kita juga lapar. Kita kasih makan. Bahkan tumbuhan aja dia juga butuh makan. Bahkan bukan hanya makan, ada gizinya juga. Juga bagaimana supaya kita ini kebal. Rohani kita kebal, bukan hanya tubuh kita yang kebal divaksin, tapi rohani kita juga harus kebal. Rohani kita harus divaksin supaya kita punya kekebalan. Di dalam Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan bahwa roh yang ada dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi roh yang dalam kita dia lebih besar. Jadi kalau ada yang melemahkan kita, kita katakan bahwa roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sehingga kita ada kekuatan yang dari dalam, ada kekuatan yang dari roh kita. Karena roh Allah ada dalam diri kita,
sehingga kita bisa punya kekebalan untuk melawan si jahat itu masuk ke dalam kita. Dan kita juga percaya bahwa kekebalan itu butuh sekali buat tubuh kita. Karena kalau tubuh kita sehat, maka kita juga akan melayani Tuhan dengan sempurna. Kalau tubuh kita sehat, maka kita juga persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini hidup kita adalah hidup yang dipersembahkan Tuhan. Kalau tadi dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa kalau karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga memberikan yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup kita bukan hanya hidup sekarang ini saja, tapi kita akan hidup kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa menjaga tubuh kami untuk kami tetap sehat. Kalau kami sehat, kami dapat melayani Engkau dengan lebih sempurna lagi. Kalau kami masih hidup adalah waktu kami untuk melayani Tuhan. Dan kalau kami nanti sudah dipanggil Tuhan pun kami tetap hidup bersama Tuhan. Dan kami percaya hidup kami bukan hanya di dunia ini, tapi dunia yang akan datang pun kita tetap hidup bersama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah yang kami sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian yang mendengarkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanan Sena sebagai pemimpin pujian. Terima kasih juga buat Bapak Daniel yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih juga Semi sebagai tim multimedia. Tuhan Yesus berkati. Warta pagi hari ini bahwa setiap Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Senin pukul 5 pagi ada doa fajar pengharapan. Ya. Jadi jemaat Tuhan bisa hadir sama-sama beribadah di pagi hari dalam ibadah doa fajar pengharapan setiap Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Senin pukul 5 pagi di GBI Batu Penjuru VIP. Ya, YouTube-nya di GBI Batu Penjuru VIP. Hari Kamis ada ibadah Victory in Prayer VIP pukul 19.00 atau jam 7 malam. Demikian warta jemaat pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita percaya anugerah Allah, berkat-berkat yang baru di bulan Agustus dicurahkan bagi kita semuanya. Mari kita akhiri ibadah PLT pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Diaken Daniel Suwardi. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga nama Tuhan ditinggikan, permuliakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Eri dan Ibu Nani. Tuhan berkati dalam pelayanannya, berikan hikmat marifat yang daripada Allah, dan juga Tuhan berikan juga sorgawi dalam pelayanannya. Semakin hari Tuhan pakai lebih lagi nama Tuhan yang ditinggikan, pemuliakan. Berkati Bapak dan Ibu Rohani, Bapak Pendeta Wisnu Stefanus Elias dan Ibu Pendeta Rina Elias, juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan. Para penata layan, penatua dan diaken juga Tuhan berkati, berikan kesatuan hati di antara kami Tuhan dalam melayani pelayanan yang Tuhan percayakan di GBI Batu Penjuru, juga Tuhan berkati. Jemaat Tuhan GBI Batu Penjuru dimanapun berada juga Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam sekolah. Kami percaya apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Berkat-berkat yang baru, berkat rohani jasmani juga Tuhan Yesus curahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Tidak lupa kami berdoa buat negara kami Indonesia.
Biarlah Indonesia ada di hati Tuhan. Berkat yang baru juga Tuhan curahkan bagi Indonesia. Pemulihan boleh terjadi bagi negara kami Indonesia. Indonesia kuat, Indonesia bisa melewati dari segala masalah pergumulan yang dihadapi oleh negara kami, bahkan seluruh dunia. Kami percaya Indonesia keluar boleh menjadi seorang bangsa pemenang. Terima kasih Bapak di sorga, berkati para pemimpin negara kami, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri semuanya yang duduk dalam pemerintahan juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri di mana berada, hamba-hamba Tuhan juga Tuhan memberkati yang luar biasa. Jemaat Tuhan maupun juga hamba-hamba Tuhan tetap senantiasa setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah di minggu yang baru ini, di bulan yang baru ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dengan kunci Daud segala pintu-pintu berkat Allah sepanjang seminggu ke depan. Di dalam nama Yesus, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan yang berjalan di depan kami, yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah permohonan doa kami Tuhan, kami naikkan di hadapan Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita menerima berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Allah. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau kemanapun kau pergi melangkah. Engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di sorga dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.